Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Iya. Om Swastiastu pagi, Pak. Tetap motivasi agar kalian menjaga kesehatan. Ingat juga protokol kesehatannya ya anak-anak ya. Jadi terus kalau kalian keluar rumah ingat pakai masker. Jangan sampai lupa ya. Kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan bentuk akar ya. Nah mungkin kalian mungkin agak ilfil kadang-kadang kalau misalnya baru mulai sudah langsung dikasih soal. Nah ini mungkin tidak perlu kalian kerjakan sebenarnya ya. Ini hanya pemandu kita hari ini. Jadi misalnya kalian memiliki bilangan bentuk akar seperti ini. Ini operasi perkalian ya anak-anak ya. Jadi 2 akar 3 kali 2 akar 3 sama dengan tanya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bisa menjawab seketika begitu aja. Mungkin kalau misalnya kalian sudah belajar bahan ajar yang kemarin sudah Bapak kirim, kalian pasti bisa jawab langsung. Tapi kita akan mempelajarinya lebih lanjut hari ini ya. Nah, sekarang dari sini kita akan mengerjakan soal yang tadi dengan dua cara. Yang pertama, tidak menerapkan sifat. Yang kedua, menerapkan sifat. Nah, sekarang ketika kita tidak menerapkan sifat, maka kita akan mengerjakannya seperti ini ya. Di 2 akar 3 kali 2 akar 3 akan berubah jadi 3,46 kali 3,46. Kemudian 3,46 ini, oke Bapak lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang ini kita akan kalikan lagi. Nah, jadinya adalah 11,97. Terus 11,97 ini kita akan bulatkan menjadi 12. Nah, di sini mungkin kalian akan bertanya, kok bisa 2 akar 3 ini menjadi 3,46? Ya. Nah, sekarang Bapak akan kasih kalian catatannya. Nah, ini dia. Ketika kalian tidak menerapkan sifat-sifat dari bilangan bentuk akar, maka kalian memerlukan bantuan kalkulator. Seperti pada pertemuan yang kedua ya anak-anak ya. Jadi kalian perlu bantuan kalkulator untuk menghitung berapa nilai dari suatu yang dicari. Entah itu bilangan berpangkat, kalau yang kemarin di pertemuan kedua itu bilangan berpangkat. Kalau di sini kita nyari bentuk akar seperti itu. Nah sekarang perhatikan baik-baik pada penerapan sifatnya ya anak-anak ya. Pertama soalnya sama tapi hasilnya berbeda ya. Jadi dari 2 akar 3 kali 2 akar 3 ini akan menjadi 4 akar 9. Sudah? Yang berikutnya, 4 akar 9 akan menjadi 4 kali 3. Dan yang terakhir, 12. Nah, sekarang Bapak mau nanya dulu nih, kira-kira yang mana yang lebih mudah menurut kalian? Tidak menerapkan sifat, apa menerapkan sifat? Coba kasih Bapak pendapat kalian, ayo. Menerapkan sifat. Ya, menerapkan sifat pastinya ya. Dari contoh tersebut, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menemukan sifat-sifat dari bilangan bentuk akar. Yang kedua, mengaplikasikan sifat-sifatnya. Yang ketiga, menganalisis penerapan sifat-sifat bilangan bentuk akar. Terus yang keempat, menyelesaikan masalah terkait sifat-sifat operasinya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, dari mana sifat-sifat ini datang? Atau apa aja sih sifat-sifat yang ada dalam bilangan bentuk akar? Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, bagaimana menerapkannya? Seperti tadi pada tujuan pembelajaran, Bapak sudah menyampaikan bahwa kita akan belajar bagaimana menerapkan sifat-sifat bilangan bentuk akar ini. Nah, seperti pada pertemuan yang kedua, jadi pada LKPD kita ini, kita akan membahas beberapa kegiatan ya anak-anak ya. Jadi, cara penggunaannya masih sama dengan LKPD yang kedua. Untuk kalian yang menggunakan handphone, navigasinya adalah di kiri atas, kemudian yang menggunakan laptop adalah di kanan atas. Nah, kegiatannya, penggunaannya masih sama dengan yang sebelumnya, ada kegiatan 1 sampai 6. Nah, di sini yang berbeda adalah ada upload lembar jawaban. Jadi, di akhir kegiatan, Bapak akan meminta kalian untuk mengupload lembar jawaban kalian. Itu nanti di kegiatan 1 sampai 6, kalian akan ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, Bapak harap kalian mengupload lembar jawabannya kalian ya, atau mungkin biasanya kita bilang autocorrect. Itu nanti diupload di sini.
Nah, untuk kegiatan pertama, apakah kalian ada pertanyaan? Bagaimana cara membuat contoh dan bukan contohnya? Kira-kira apakah kalian sudah semua mengerti? Sudah, Pak. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, bagian sifat pengurangannya, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Pak, jelasin, Pak. Oke, yang mana yang harus Bapak jelaskan? Cara jawabnya, Pak. Nah, yang tadi ditanyakan adalah bagian pengurangannya ya, Nana ya. Misalnya kalian punya 4 akar 2 dikurangi 5 akar, 3. Apakah kita bisa mengurangi ini ya, Nana? Dengan sifat pengurangannya? Enggak. Enggak ya. Ya, kenapa Arista bisa dijelaskan? Karena itunya akarnya beda. ya, nah yang pertama kalian perlu perhatikan adalah tanda akar ini ya. Bila angka di dalam akar ini berbeda, maka kalian tidak bisa mengurangkannya. Otomatis kita harus membuat dia sama dulu ya. Jadi, soal ini kita perbaiki dulu. Anggaplah Bapak perbaiki yang di belakang ini ya. Bapak tidak menggunakan 3, tapi Bapak menggunakan 2. Nah, ya, ini 2 ya, Nana ya. Sorry, tulisannya agak buruk. Nah, sekarang kita bisa menguranginya karena angka di dalam akar ini sudah sama, sehingga langkah yang berikutnya adalah kalian akan mengurangi 4 kurang 5. Terus akarnya sama. Bisa? Terus yang terakhir, 4 kurang 5 tentunya adalah min 1. Sehingga hasilnya adalah min 1 kali akar 2. Terakhir penulisannya adalah seperti ini. Selesai. Di kegiatan ketiga, apakah kalian ada pertanyaan, anak-anak? Bapak sudah melihat kerjaan kalian cukup baik. Wina juga sudah tadi pertama bilang tidak mengerti, tapi ternyata setelah dijelaskan udah mengerti ya. Udah langsung bisa buat. Bagus Wina. Itu langkah yang sangat baik untuk kamu belajar ya. Nah, di kegiatan keempat ini sifat pembagian, mungkin penulisan matematisnya memang agak sulit, tapi Bapak lihat juga kalian sudah mengerjakan dengan sangat baik. Nah, ini kegiatan kelima, ada yang perlu Bapak konfirmasi. Di sini Puji membuatnya adalah akar 16, itu akan sama dengan 16 pangkat 3/4 sama dengan 2 pangkat 4 pangkat 3/4. Kemudian hasilnya adalah 8. Oke, di sini apa yang perlu Bapak tekankan adalah bagian yang ini. Mungkin Puji di sini kelupaan nulisnya di depan soalnya. Jadi ini ke belakang, pengerjaannya sudah benar. Nah, bagian yang di sini, yang akar 16 dengan akar 16 pangkat 3/4 ini agak tidak nyambung. Jadi, kalau misalnya Puji bisa dengar Bapak juga anak-anak yang lain kali kalau misalnya kalian buat soalnya dibuat sejelas mungkin ya anak-anak ya. Soalnya tadi Bapak agak bingung ini mengerjakannya bagaimana ya gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kira-kira apakah kalian tahu soal yang benar ini seharusnya apa? Nah, coba bantu Bapak Mary, kira-kira soalnya ini apa yang kurang ya? Akarnya mungkin, Pak. Akarnya, ya, pangkat akarnya, bagus. Nah, ini ada 4 ya. Nah, ini ngomong-ngomong, pangkat akarnya itu adalah 4. Kalau misalnya kalian buat seperti yang dibuat sama Mary, ini akar 25 seperti itu saja, maka pangkatnya itu adalah 2. Nah, Puji, ini kurang 4 di depannya. Jadi, harusnya dia menulis angka 4 di depannya itu. Terus, satu lagi yang kurang ini. Nah, ada yang tahu nggak apa yang kurang ini? Pangkat 3-nya. Karena dia menuliskan pangkat 3. Jadi, di sini, di 16-nya ini, di belakangnya ini juga harus ada pangkat 3. Sekarang yang ke-6, kegiatan ke-6 ya. Jadi, di kegiatan ke-6 ini, kita membahas 2 bentuk. Bapak yakin, kalau tidak salah tadi Bapak lihat kalian sudah mengerjakan dan kebanyakan menggunakan bentuk yang pertama. Tidak masalah. Bapak sangat mengapresiasi kalian sudah dengan, wow, Arista, lengkap ya, dua-duanya. Oke, ini bagus ya. Jadi bentuk pertama, bentuk kedua. Bagus. Terus ini juga Puji. Mary, wah. Ternyata kalian bagus-bagus ya. Kegiatan refleksi Mentimeter, apakah kalian sudah ngupload juga? Sudah? Oke, Mary, Arista juga sudah ya. Oke anak-anak, jadi terima kasih untuk yang sudah mengupload. Nah, yang belum nanti silakan diupload ya anak-anak ya. Nah, di sini ada 3 jawabannya. Jadi, bagaimana langkah-langkah menyederhanakan bentuk akar? Ini ada yang jawab. 1, cek bentuk akar. Terapkan sifat, sederhanakan. Bagus. Terus yang kedua,
cek bentuk akar, sederhanakan atau tidak. Terus yang kedua, menerapkan sifat-sifat. Yang terakhir, sederhanakan. Ya, betul. Terus yang ketiga, cek bentuk akarnya, operasikan sifat, sederhanakan. Ya, ketiga jawaban ini sudah benar ya anak-anak ya. Sudah benar. Mungkin perbedaannya hanya sedikit, jadi dicek bentuk akarnya saja. Ini ada sederhanakan atau tidak. Oke anak-anak, terima kasih sekali kalian sudah mau mengerjakan LKPD, Mentimeter, dan juga mengupload jawabannya ke Google Form dengan sangat baik ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah dengan setia mengikuti pembelajaran kita sampai akhir ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada seperti ini ya. Yang pertama, kalian sudah mempelajari sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan itu rumusnya adalah seperti ini. Jadi sekali lagi, jumlahkan bilangan di depan akar untuk mendapatkan nilainya. Untuk akarnya sendiri tetap sama ya. Terus yang berikutnya, kalian juga sudah mempelajari sifat pengurangan yang kedua. Terus rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan sifat penjumlahan, kalian tinggal mengurangi bilangan yang ada di depan akar. Yang ketiga, kalian sudah mempelajari sifat perkalian. Sifat perkalian itu rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi, kalian mengalihkan bilangan di depan akar dengan bilangan di depan akar, jadi A kali B. Kemudian bilangan dalam akar, kalian kalikan juga dengan bilangan dalam akar. Terus yang keempat, kalian sudah mempelajari sifat pembagian. Di sifat pembagian mirip dengan sifat perkalian, yang membedakan hanya tandanya saja. Di sini perkalian, di sini pembagian. Langkahnya sama persis. Terus yang berikutnya, kalian mempelajari bentuk irasional yang pertama. Itu bentuknya seperti ini. Ya, yakin kalian sudah melihat di LKPD ya, sudah ada juga rumusnya. Nah, di sini yang menjadi perhatian adalah akarnya ini. Jadi, untuk mendapatkan nilai, kalian akan mengalihkan akarnya sesuai dengan dirinya. Jadi, kalian kalikan akar per akar, sesuaikan dengan yang di bawah. Kalau di sini 2, maka pengalinya akar 2 per akar 2. Seperti itu. Kemudian yang untuk irasional yang kedua, juga sudah ada di LKPD ya. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan adalah tandanya ini. Jika tanda di sini plus, maka pengalinya akan jadi minus. Sedangkan kalau misalnya di sini pengurangan akan jadi penjumlahan. Selamat mengerjakan kuisnya anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih kalian sudah mengerjakannya dengan sangat baik. Nah, di sini Bapak kasih selamat dulu ya. Arista, Febri, dan juga Mary. Selamat ya anak-anak ya. Yang lain juga selamat. Udah bagus-bagus nilainya ini. Nah, sekarang karena kuis kita sudah selesai, berarti yang berikutnya adalah tugas. Jadi di Google Classroom, Bapak sudah menyediakan tugas untuk kalian. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik. Di sana ada 2 soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi di pertemuan berikutnya, nah ini karena materinya sudah selesai, materi perpangkatan dan bentuk akar ini sudah selesai anak-anak. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi yang baru. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa dulu ya. Jadi Arista, ketua kelas, Bapak minta tolong ya untuk memimpin doa. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik kegiatan ini. Sekarang Bapak akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.